Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, khusus ibadah pukul 9 WITA dan pukul 18 WITA. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu 25 Mei 2025 yaitu poin 3. Ibadah hari Kamis 29 Mei, kenaikan Yesus Kristus ke surga, dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 WITA dan pukul 18 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Poin ke-22. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 26 Mei pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin ke-24. Disampaikan kepada calon guru sekolah minggu Gereja Jemaat Rantepao bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama pimpinan Majelis Gereja dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao pada hari Senin 2 Juni 2025 pukul 18 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Nama calon tersebut silakan baca di warta jemaat. Poin ke-25. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH tidak ada di tempat mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Mei untuk menghadiri wisuda istri kekasih Ibu Asna Setiamin di Makassar. Poin ke-26. Dengan penuh sukacita, Majelis dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu 1. Bapak Rio Teguh Basongan sekeluarga. 2. Bapak Gusrianto Toding sekeluarga bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Dua-duanya bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu ada, dengan penuh kasih kami persilakan berdiri. Ya, mungkin sudah ibadah tadi atau nanti sore. Poin yang ke-27. Telah meninggal dunia Bapak Palulungan, orang tua dari Bapak Diaken Yohan Duma Palulungan atau mertua dari Ibu Sengga, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4 pada hari Minggu 18 Mei 2025 di Rumah Sakit Flores Kupang. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 20 Mei 2025 di Flores Kupang. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-28. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Martina Rising atau Ibu Lomo
di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Selasa 27 Mei 2025 pukul 18 WITA, ibadah penghiburan atau Patama Pati. 2. Hari Rabu 28 Mei 2025 pagi, pemindahan jenazah almarhumah Martina Rising ke Sanggala setelah terima pelayanan untuk ibadah selanjutnya. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-29. Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao melaksanakan pembinaan terhadap bendahara tingkat jemaat maupun kelompok di lingkungan gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 30 Mei 2025 pukul 9 WITA sampai selesai dengan materi dari Badan Verifikasi Klasis Rantepao. Poin ke-30, pundi khusus pada hari ini Minggu 25 Mei diperuntukkan pada bulan pendidikan Gereja Toraja. 2. Pundi khusus pada Minggu 1 Juni 2025 diperuntukkan kepada pengurus SMGT Klasis Rantepao dalam rangka kegiatan kaum nasional remaja 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli 2025 di Klasis Sriti. Atas dukungan partisipasi warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tambahan warta dan informasi. Diinformasikan lebih lengkap, silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan Minggu Paskah ke-6 dengan tema yang mengajak kita untuk merenungkan perjalanan iman kita. Menyeberanglah dan tolonglah kami. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, Tuhan mengundang kita untuk melangkah dengan iman, menyeberangi setiap rintangan dengan keberanian yang berasal darinya. Melalui perayaan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berjalan bersamanya, tetapi juga untuk menjadi tangannya yang menolong sesama. Marilah membuka hati dan pikiran kita, siap untuk menerima firman-Nya dan menghidupi panggilan-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta.
kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus. Kasih Tuhan menyertai kamu. Dan besertamu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 67. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Buraki
Dapat berdiri. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Saudara-saudara, kita telah dipanggil untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, untuk melangkah dengan iman dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Namun seringkali kita menyadari bahwa dalam perjalanan ini kita tidak selalu setia. Ada saat-saat ketika ketakutan dan keraguan menguasai hati kita, membuat kita enggan untuk melangkah. Ada kalanya kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan kita sendiri daripada mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Di hadapan Tuhan yang Maha Kasih, marilah kita akui segala kelemahan dan dosa kita. Kita mengakui bahwa seringkali kita gagal dalam menyeberangi tantangan iman dan mengabaikan panggilan untuk menolong sesama. Marilah kita dengan rendah hati datang kepadanya, memohon pengampunan dan kekuatan baru, agar kita dapat terus melangkah di jalannya dengan hati yang setia dan tangan yang siap menolong. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan. Kita dengarkan ayat penuntun dari Mazmur 67 ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
Ada natura yang akan diuangkan. Teman-teman majelis gereja yang bertugas silakan. Jemaat Tuhan, ini ada persembahan dari jemaat yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Ini ada minyak kayu putih yang dibawa oleh salah seorang anggota jemaat dari Ambon asli. Ya, kita akan lelang Amerika. Jadi teman-teman majelis nanti akan membawa pundi bagi Bapak Ibu yang berkenan membawa persembahannya. Silakan angkat tangan. Iya. Iya, kita butuh waktu 5 menit saja. Iya. Itu ada Demon, tolong sama Eskia. Siapa lagi? Ya, Opa di depan. Ya. Silakan. Angkat tangan di balkon, silakan. Adakah yang bisa naik ke atas? Teman-teman majelis, silakan naik ke atas membawa pundinya. Ada di atas. Siapa lagi? Ya, sebentar Pak, ada yang membawa pundi ke situ. Siapa lagi angkat tangan? Ada lagi? Ya, cukup. Masih ada? Oh, ada di sini. Ya, maaf. Ya. Dibawa ke sini. Iya. Oh, karena tadi angkat tangan sebelum disebut waktunya, silakan. Iya. Sebentar Oma. Ya berarti Oma yang ambil. Tadi angkat tangan kami tidak lihat, mohon maaf. Jadi Oma yang ambil. Terima kasih persembahannya. Ada lagi? Ya, ini kita lelang biasa. Ya. Silakan yang ingin mempersembahkan untuk pembangunan, silakan angkat tangan, sebut. Ya, 50.000. Karena ini minyak kayu putih asli, ya. Iya. 60. 60, ya Mak Gebi. Masih ada yang 100. Nah, 150. 110. Masih ada? 110 2 kali. 150 2 kali.
Ya, 153 kali. Ya, masih ada? Ya. Ini Markisa, silakan. Hasil kebun sendiri ya dipersembahkan. Ini supaya sehat makan buah. Lima puluh. 100. 110. Masih ada 110. Berapa? 110. 110 dua kali. 110 3 kali. Terima kasih. Masih ada. 50. 50 Mama Gebi. Ya. 50 masih ada. 50. 100. 100. Ya, 102 kali. 103 kali. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan melalui persembahan Tuhan dimuliakan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan memberi persembahan atas karunia-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga dapat dipakai dalam pelayanan-Mu di jemaat Tuhan di sini. Yang masih ada pada diri kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan kami dapat menggunakannya dengan bertanggung jawab. Ya Tuhan Allah, ini doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah lagu Aku Melangkah ke Rumah Tuhan ayat 4 akan disambung oleh pujian dari Christ Soldier Voice dalam lagu Janji Tuhan. Bisa ya, pinjam dulu sebentar.
Jangan kau ragukan dan jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji-janji manusia. Percayalah dan yakinlah, bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Jangan kau ragukan dan jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Percayalah dan yakinlah, bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun
Percayalah, Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah, Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Atas pujian, Tuhan memberkati Bapak-bapak dalam pelayanan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memanggil kami bersekutu di hadapanmu, memuji namamu, berdoa kepadamu, mengucap syukur dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Kami sadar bahwa kami tak mampu memahami betapa dalamnya dan luasnya firman-Mu. Karena itu kami berdoa, ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan bimbinglah pikiran kami, supaya firman-Mu dapat diberitakan dengan baik dan benar, dapat didengar dan dipahami, sehingga firman itu mengambil tempat dalam hati kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Datanglah ya Roh Kudus dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena umat-Mu ini telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak kami mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sampai berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Wahyu 21 ayat 10 sampai 27 sampai pasal 22 ayat 1 sampai 5. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya, sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia
panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Jemaat Rantepau atas hari ulang tahun yang ke-110 tahun. Jemaat ini mulai berdiri, dan itu ketika beberapa orang berkumpul beribadah dan pelan-pelan terbangunlah sebuah jemaat. Jemaat ini kemudian menjadi tumbuh, menjadi berkembang, dan warga jemaat yang ada di sini pun juga tersebar ke berbagai tempat, mendirikan jemaat-jemaat yang baru dimanapun dia berada. Gereja Toraja menjadi besar, berada di sejumlah daerah, sejumlah provinsi, baik dalam negeri bahkan sampai di luar negeri. Luar biasa mengenang perjalanan Jemaat Rantepau selama 110 tahun. Dan sebenarnya peringatan 110 tahun juga tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan Gereja Toraja. Bukan semata-mata dalam lingkup Jemaat Rantepau, tetapi buah-buah Injil yang ditabur di Jemaat Rantepau sejak awal telah bertumbuh dan menyebar kemana-mana. Kalau kita menoleh ke belakang, sejak Sending atau GZB datang di Toraja, kita tidak bisa mengungkapkan bagaimana rasa syukur dan rasa gembiranya kita. Antara orang Belanda dengan orang Toraja tidak ada hubungan darah daging. Warna kulit putih dan datang di sini dengan warna sawo matang atau hitam atau bagaimana. Tidak ada hubungan historis. Jauh, kalau dari Malaysia mungkin dikatakannya dekat-dekat dari Belanda. Kalau mereka berpikir tentang diri mereka, untuk apa datang di sini? Jalur ke Toraja waktu itu masih sangat berat. Perjalanan dari Belanda bukan naik pesawat, naik kapal laut, cukup lama dan berputar-putar sampai masuk jalan kaki, tiba di Toraja. Mengapa?
kita punya keyakinan ada rasa terpanggil. Mungkin Tuhan mengatakan Toraja sedang menantikan Injil. Datanglah kemari dan tolonglah kami. Kira-kira seruan itu tidak terucapkan, tetapi dalam keyakinan. Dan memang seruan datanglah dan tolonglah kami dibuktikan dengan hampir semua Toraja menerima Injil. Bagaikan seorang perempuan dari Makedonia berseru kepada Paulus, tolonglah, datanglah kemari, tolonglah kami. Dan Paulus bersama dengan rombongan menyeberang ke Eropa, ke Makedonia, ke Filipi, dan mendirikan jemaat di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun tidak ada hubungan historis antara Belanda dan Toraja, tetapi Tuhan mengatakan tempatmu di sana. Tidak ada hubungan antara Paulus dengan orang Roma, karena Filipi itu adalah daerah perantauan orang Romawi. Jadi orang di sana orang-orang Romawi, bukan orang Yahudi. Rencana awal Paulus ialah berkeliling memberitakan Injil atau mengukuhkan iman jemaat-jemaat yang sudah terbangun di daerah Asia. Tetapi Tuhan melarang Paulus bergerak di Asia dan memerintahkan ke Eropa, ke Makedonia yang tidak dikenal. Kalau datang di kota-kota seperti Efesus sudah ada hubungan ke sana, banyak kenalan di sana. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu tempatmu ke Eropa, ke Makedonia. Tuhan mau mengatakan kepada Sending bahwa tempat kamu bukan di tempat lain, tetapi Toraja sedang menanti kamu. Dan dengan demikian, dengan penuh semangat, Sending atau misionaris ke Toraja, lahirlah jemaat Rantepao. Paulus bersama dengan rombongan, kita tahu Paulus ada Silas mendampingi, ada Timotius juga mendampingi, ada Lukas sebagai dokter atau sebagai tabib mendampingi, dan mungkin ada pihak lain lagi yang bersama. Tetapi suatu rombongan kecil. Awalnya memang dan sementara berjalan untuk menjelaskan keputusan-keputusan sinode di Yerusalem kepada jemaat-jemaat yang sudah terbentuk. Karena kalau tidak ada kesepakatan bersama sidang sinode, maka masing-masing jemaat tumbuh sesuai dengan pahamnya. Maka perlu ada sidang sinode, sidang majelis, sidang para rasul dan penatua di Yerusalem mengambil sejumlah keputusan supaya pemahaman yang simpang siur itu bisa disamakan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan ketika mereka datang, dikatakan bahwa iman mereka dikuatkan, diteguhkan karena ada keputusan bersama. Mereka setia kepada kebersamaan. Kita juga tahun depan akan melaksanakan sidang sinode. Dan setiap 5 tahun kita bersinode. Sidang sinode, sidang klasis, sidang wilayah, sidang-sidang majelis gereja. Ada sidang di mana kita mengambil kesepakatan bersama untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Sayangnya banyak jemaat, banyak penatua mengatakan walaupun sidang sinode telah memutuskan, tapi kalau kami berpendapat lain, siapa yang larang? Kita kan presbiterial sinodal. Jadi jangan paksakan keputusan bersama untuk kami lakukan.
Seringkali saya bertanya, kenapa? Kan kita ini presbiterial sinodal. Saya tanya, apa itu presbiterial sinodal? Saya tidak tahu. Loh, kok berpegang kepada presbiterial sinodal, padahal ditanya apa itu presbiterial sinodal, dia sendiri tidak tahu. Dianggapnya presbiterial sinodal itu adalah seluruh keputusan, seluruh kewenangan apapun juga ada dalam majelis gereja. Kuncinya ada dalam majelis gereja. Mina koto senga susi tena kata susikan kami tahu. Terserah. Memang mirip-mirip ke sana. Presbiterial dari kata presbiter, ya majelis gereja supaya sederhana. Presbiterial keputusan murni dalam majelis gereja. Pelaksanaan murni dalam majelis gereja. Apapun dikatakan kewenangannya di majelis gereja. Itu presbiterial. Tapi kita juga sinodal. Sinhodos berjalan bersama. Ada kebersamaan. Jadi majelis gereja melaksanakan keputusan yang tidak boleh bertentangan dengan keputusan bersama sinodal. Jadi yang naputuskan di sidang sinode kumasusito, majelis atau jemaat wajib melaksanakannya. Begitulah yang dilaksanakan misalnya di Yerusalem. Para rasul dan penatua bersidang di sana. Dan Paulus bersama dengan rombongan dan para rasul yang lain berjalan berkeliling untuk menjelaskan supaya mereka setia kepada keputusan ini. Hanya dengan cara itu jemaat bisa bertumbuh dengan baik, iman mereka dikuatkan. Begitulah perjalanan Paulus, dan mudah-mudahan juga kita mulai paham bahwa kita berada dalam suatu persekutuan yang lebih luas, tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat secara sinodal, tapi pelaksanaannya secara presbiterial, secara jemaat setempat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sudah merencanakan perjalanan dari kota ke kota. Sementara berjalan menjelaskan mengenai keputusan-keputusan itu agar dilaksanakan secara bersama-sama, Tuhan kemudian mengatakan, cukuplah itu. Kau harus mengubah arah perjalananmu, yaitu menuju ke dataran Eropa, menuju ke Makedonia. Ada perencanaan, tetapi Tuhan mengatakan perencanaan itu ada saatnya diubah di tengah jalan. Tujuan Paulus tidak mutlak, tetapi Tuhan mengintervensi Paulus sehingga tujuannya diubah. Program kita, rencana kita, kegiatan kita bagus, tapi kita harus terbuka kepada Tuhan, karena kadang-kadang Tuhan dapat mengubah rencana kita, mengubah aktivitas kita, mengubah tujuan kita. Yang terpenting, seluruh aktivitas pengabaran Injil demi kemuliaan Tuhan, demi nama besar Tuhan, demi kerajaan Allah. Jangan sampai kita mendirikan gereja, mengembangkan gereja bukan demi kemuliaan Tuhan, tapi supaya orang mengatakan, wah hebat itu, si A itu luar biasa. Kalau kita menjadi luar biasa, di mana posisinya Tuhan di dalam? Kita merencanakan aktivitas dalam gereja, tapi seluruh aktivitas kita dasarkan kepada kehendak Tuhan. Perjalanan 110 tahun jemaat Rantepao luar biasa. Dan ketika tiba pada titik 110 tahun, kita berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Apakah perjalanan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan semuanya? Paling tidak kita mengatakan bahwa kita sampai di sini karena Tuhan sudah bersama dengan kita.
Kadang-kadang kita berdebat, kita berbeda pendapat, banyak yang tersakiti, banyak yang tersanjung dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa membantah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan kadang-kadang mengubah arah rencana kita. Sekarang tidak hanya kita menoleh ke belakang, tapi sambil menoleh ke belakang kita mempersiapkan masa depan persekutuan kita. Apa rencana kita ke depan? Dan kita dasarkan kepada kehendak Tuhan. Membuka hati. Dan Tuhan mengintervensi hati kita. Membuka pikiran. Dan Tuhan mengintervensi pikiran kita. Supaya pikiran kita, rencana kita, aktivitas kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jangan membuat kehendak Tuhan itu menyetujui kehendak kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya ketika Paulus dan rombongan telah mengambil keputusan bahwa dengan penglihatan bahwa ada seseorang yang memanggil dari Makedonia, maka mereka mengarahkan perjalanan ke Makedonia. Perjalanan berlayar cukup lama, 2 hari perjalanan baru sampai di pinggiran Makedonia. Sebuah kota yang pertama dijumpai namanya Filipi. Tuhan memanggil dari sana melalui seseorang, datanglah kemari dan tolonglah kami. Dan Paulus dan rombongan merespon panggilan itu. Datang memberitakan Injil, dan Injil itu adalah kabar baik. Injil itu disampaikan dengan perkataan dan dengan perbuatan. Banyak juga orang mau berseru kepada kita, datanglah kemari dan tolonglah kami. Tidak mutlak kita harus datang berkhotbah kepada orang ini. Itu salah satu. Tapi mungkin kita datang dengan melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Mereka membutuhkan pertolongan. Dan rombongan Paulus peka terhadap panggilan ini dan merespon panggilan ini. Tuhan memanggil kita untuk melakukan tindakan, melakukan pertolongan kepada banyak orang di sekitar kita. Semoga kita peka bahwa Tuhan memanggil saya untuk berbuat sesuatu kepada orang ini. Walaupun orang itu enggak ada hubungan dengan kita. Seperti Paulus dengan Makedonia tidak ada hubungan. Seperti Belanda dengan Toraja tidak ada hubungan. Tapi dalam keyakinan bersama dengan Tuhan, Tuhan memanggil untuk melakukan sesuatu. Tibalah Paulus dan rombongan ke Makedonia di kota Filipi, kota perantauan orang-orang Roma. Dan di kota ini enggak ada orang Yahudi, ada sedikit. Buktinya di Filipi tidak ada sinagoge, tidak ada rumah ibadah. Karena persyaratan bagi orang Yahudi mendirikan rumah ibadah atau semacam gedung gereja kalau sekarang ini tempat ibadah, kalau ada minimal 10 laki-laki dewasa atau lebih. Kalau cuma 9 laki-laki enggak boleh, 8 laki-laki enggak boleh, minimal 10. Dan tidak ada sinagoge, tidak ada rumah ibadah, itu pertanda bahwa sangat sedikit orang Yahudi di sana. Mungkin ada lebih 10 seandainya dihitung perempuan, tetapi perempuan tidak masuk hitungan. Ya. Begitulah orang Yahudi menghitung berapa jumlah orang yang hadir, laki-laki dihitung, perempuan enggak dihitung. Enggak diperhitungkan itu perempuan. Itu kebiasaan pada waktu itu. Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Coba lihat itu. Ya, perempuan enggak ada tempatnya. Tetapi setelah Paulus
mengamati dan tidak ada sinagoga atau tempat ibadah, rumah ibadah, mereka yakin pasti ada orang Yahudi walaupun cuma 2-3 orang di sini yang biasanya bersembayang. Dan itu mungkin di pinggir-pinggir sungai karena juga tempat untuk membersihkan diri sebelum sembayang. Baru mereka keluar kota mengikuti sungai dan menemukan tempat sembayang pada hari Sabat itu, menjumpai beberapa perempuan bersembayang di sana. Tibalah Paulus di sana dan rombongan, lalu ia masuk dalam komunitas perempuan, ia mengajar mereka, dan dengan penuh semangat mereka mendengarkan Paulus. Salah seorang perempuan di situ bernama Lydia. Lalu Lydia membuka hatinya karena Tuhan dan ia percaya akan ajaran Paulus. Hal pertama ialah walaupun tidak menjadi kebiasaan bagi orang-orang Yahudi mengajar kepada perempuan, tapi Paulus mengambil tindakan justru mengajar kepada perempuan yang ada pada waktu itu. Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul yang ikut menjadi saksi pada waktu itu, yang juga menulis kitab Injil Lukas, mau mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya peduli kepada laki-laki, tapi ia peduli kepada perempuan. Dan itu dalam kitab Injil Lukas beberapa kali diceritakan mengenai Yesus memberi perhatian kepada perempuan-perempuan. Artinya di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai tempat yang sama. Luar biasa. Dan malah kalau kita melihat bahwa dalam sejarah itu sesudah Paulus mengajar mereka, Lydia memberi diri dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Lalu Lydia menjadi cikal bakal pendiri jemaat di Filipi. Lydia seorang perempuan, dia bukan orang Yahudi. Karena dia kampungnya dari kota Tiatira, kota perdagangan. Dia pedagang kain ungu. Kain ungu itu mahal karena memang susah untuk membuatnya. Warna ungu itu warna keagungan. Dan hanya orang-orang yang kaya yang bisa membeli kain ungu. Kalau demikian, Lydia bukanlah pedagang kecil-kecilan. Dia seorang pedagang besar. Dia seorang pebisnis. Dia orang kaya. Dan hatinya terbuka mendengarkan firman. Dan firman itu mengubah hidupnya, mengubah sikapnya. Sehingga ia memberi diri untuk dibaptis. Kita biasa mendengar firman, tapi hati tidak mendengar. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan, kita menilai, oh saya setuju itu, oh saya enggak setuju dengan itu. Pikiran kita di sana, oh kutandai banget tuh napokada. Kita ber-PA hebat, kita berdialog, kita berceramah luar biasa, berkhotbah luar biasa. Kepala ini sudah penuh dengan ayat Alkitab. Kepala kita ini sudah penuh dengan ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran iman, penuh. Jemaat mula-mula itu baru berapa tahun berdiri sudah bisa menjadi contoh. Kita ini 110 tahun Injil. Masuk di Toraja, masuk di pikiran orang Toraja, bahkan masuk di hati kita. Tetapi kebanyakan mungkin Injil baru sampai di kepala, belum turun ke dalam hati. Itulah sebabnya saya bercerita tentang pengampunan, tapi hati tidak mengampuni. Artinya kepala Kristen tapi hati tidak. Saya tahu sebagai orang Kristen wajib menolong orang lain, murah hati kepada orang lain.
Saya tahu, tapi hati tidak. Hati itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Mengendalikan gerakan kita, mengendalikan ungkapan kita, mengendalikan pikiran kita. Dan karena itu dalam perayaan 110 tahun, saya kira kita perlu mengevaluasi apakah firman yang ada di kepala saya turun ke dalam hati. Ya. Kalau kepala mengetahui kasihilah sesamamu manusia, apakah turun dalam hati? Kalau turun dalam hati, maka ia akan menggerakkan seluruh hidup kita untuk mengasihi orang lain. Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku dan aku di dalam Dia. Dalam hati kita ada sebuah tahta, dan tahta itu yang duduk di atas tahta itu namanya ego, aku. Aku inilah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Aku mau begini, aku mau begitu, aku tidak mau. Ego yang menentukan. Tapi Paulus mengatakan ego turun dan Kristus duduk di sana. Dengan demikian Paulus mau mengatakan, aku melakukan bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Kristus mau saya lakukan. Paulus mau, egonya Paulus mau jalan ke kota dari kota di Asia. Tapi Kristus mengatakan, jangan, kau harus mengubah pikiran berjalan ke Eropa, ke Makedonia. Ia mencoba menurunkan egonya dan memberi Kristus duduk di atasnya. Ini berat. Berat. Ego betapa susahnya dilengsarkan dari tahta. Tapi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus kita membuka hati kita dan pelan-pelan menurunkan ego kita dan memberi kesempatan bagi Kristus bertahta di dalam tahta kita, di dalam hidup kita, dan Ia mengendalikan seluruh aktivitas kita. Lydia kemudian dibaptis dan jemaatnya, rumahnya menjadi tempat ibadah pertama dan menjadi cikal bakal berdirinya jemaat. Ibadah dalam keluarga sangat penting, ibadah rumah tangga. Dan karena itu kadang-kadang kalau kita kebaktian rumah tangga, kita katakan, anak-anak pergi, mau kebaktian rumah tangga orang tua. Mungkin tidak suruh pergi, tapi tidak peduli, panggil anak-anak ke sini, panggil semua orang, kita duduk karena jadwal kebaktian rumah tangga kena kepada kita. Biasa dikuah, nah kamu pas sekolah minggu tadi saya kebaktian sekolah minggu, dan kebaktian PPGT, dan kebaktian PWGT dan sebagainya. Kebaktian rumah tangga seakan-akan kebaktian orang tua. Oh tidak. Walaupun ada kebaktian OIG, tapi kebaktian rumah tangga itu atau kebaktian keluarga adalah semua anggota kita duduk bersama dengan teman-teman dari keluarga-keluarga lain, kita duduk bersama untuk pembentukan karakter dan menguatkan iman kita. Semoga perjalanan 110 tahun ini memberi inspirasi kita, ialah kepedulian kepada orang lain. Yang berikut, membuka hati supaya ego kita turunkan dan Kristus bertahta di atasnya. Dengan demikian jemaat ini semakin besar, semakin bertumbuh, semakin memuliakan Tuhan. Selamat ulang tahun Jemaat Rantepau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan tiba di simbolisasi HUT 110 Jemaat Rantepau.
by grace alone, hanya karena anugerahnya. Itulah yang diyakini oleh jemaat Rantepao, sehingga dia boleh melangkah sampai ke 110 tahun, yang telah memberkati banyak orang sampai ke generasi kita saat ini. Kita akan menyalakan lilin ulang tahun sebagai tanda sukacita, dan kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Musa Salusu untuk ke bawah didampingi oleh Ketua Panitia Perayaan HUT 110 Bapak JK Tondok bersama dengan Bapak Ibu Majelis Gereja. Silahkan. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang Umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. tiup lilinnya. Tiup lilin, 3, 2, lilinnya, 1. sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Silakan kembali Bapak Ibu Majelis Gereja. Kiranya perayaan 110 tahun akan mengantar kita untuk tetap menghidupi pelayanan kita. Jemaat Rantepao bertumbuh, berbuah, dan berbagi buah untuk kita semua. Tuhan menolong kita. Terima kasih. Dalam doa syafaat kita akan mendoakan beberapa anggota jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan baik di rumah maupun di rumah sakit. Saya menyebutkan nama-nama dan tidak mengulangi lagi di dalam doa, tapi di hadapan Tuhan kita menyebutkan sekarang yang sedang sakit atau dalam perawatan: Opadea di Makassar, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palamba atau Mama Lola di rumah, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Oma Deven di Asrama Kodim, Ibu Marta Rura Bangalino di Makassar, Ibu Sari Basongan di Makassar, Bapak Yohanes Limbong di rumah, Bapak Laberti Noverdik Panggua di rumah,
anak kekasih Liora Pandipalik di Rumah Sakit Elim, Bapak Pendeta Yonatan Mangolo di Rumah Sakit Elim, Bapak Simon Pamian di Makassar, Bapak Julianus Palamba belum ditemukan sejak tanggal 8 Mei sampai sekarang di Jawa. Bapak Joan dalam pemulihan di rumah. Dan anggota-anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini ada dalam warta jemaat. Bagi anggota jemaat yang tidak mampu ke gereja karena lanjut usia, nama-nama tertulis dalam warta jemaat. Kita mendoakan pelayanan seminggu ke depan, berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam pelayanan, usaha dan sebagainya. Untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Martina Rising atau Ibu Lomo, dan keluarga almarhum Ambun Palulungan. Kita berdoa untuk pemerintah dan seluruh pejabat baik TNI Polri maupun aparat medis dan ASN dan sebagainya. Marilah kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam mengenang 110 tahun Jemaat Rantepau berdiri, kami boleh menoleh ke belakang luar biasa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang tak terhitung, hingga jemaat ini makin kuat menyatakan kesaksian bagi dunia ini. Kami berdoa, berkatilah dan berilah hikmat kepada semua orang yang Tuhan beri kepercayaan mengurus jemaat ini. Para pendeta, para penatua, para diaken, pengurus-pengurus organisasi intra-gerejawi, pegawai-pegawai gereja. Tuhan berikan hikmat sehingga tanggung jawab yang mereka laksanakan dapat terlaksana dengan baik. Engkaulah yang duduk di dalam tahta hati mereka masing-masing, dapat mengendalikan seluruh aktivitas gerejawi. Nama Tuhanlah yang dimuliakan. Berkatilah jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Berkati di dalam rumah tangga, berkati usaha mereka, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Berilah hikmat kepada kami. Kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah ini membuka hati di hadapan-Mu. Engkau mengintervensi kami. Engkaulah yang mengendalikan hati kami, seluruh hidup kami, sehingga kami dapat peduli kepada semua orang. Supaya firman yang kami ketahui di kepala kami turun ke dalam hati kami dan mengendalikan hidup kami. Mohon belas kasih Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Pulihkanlah kesehatannya ya Tuhan. Berkatilah segala upaya yang sedang dilakukan, baik dokter dan para medis maupun keluarga, sehingga kuasa kesembuhan dari Tuhan dinyatakan kepada mereka. Berikan hikmat kepada dokter dan para medis untuk melakukan tindakan-tindakan pengobatan dan perawatan yang benar dan baik. Jadikan mereka sebagai sarana kesembuhan dan kemuliaan Tuhan.
Kami berdoa dan mensyukuri umur yang Tuhan tambahkan kepada sejumlah saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun. Semoga dengan umur yang Tuhan tambahkan, mereka semakin berhikmat, semakin bijak, dan hidupnya memuliakan Tuhan dan melaksanakan amanat yang Tuhan percayakan. Kami doakan orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak dapat bergabung secara fisik beribadah dengan kami, walaupun mereka dapat mengikuti ibadah secara virtual. Kami doakan mereka dapat mensyukuri umur yang Tuhan tambahkan sampai usia lanjut. Mereka dengan sukacita menjalani kehidupan ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, semoga program-program pelayanan jemaat ke depan dalam minggu ini Tuhan berkati. Jika Tuhan berkenan, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami doakan ya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang berduka cita, berikanlah penghiburan, kekuatan iman dan kesabaran. Yakinkan mereka bahwa Engkaulah Tuhan kami, Tuhan ketika kami hidup, juga Tuhan dalam kematian kami. Sehingga kami tidak gelisah dengan kematian, karena kami tidak menghilang, tapi kami dalam pangkuan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati aparat keamanan, TNI dan Polri, para medis, pengerja-pengerja gereja, para petani, buruh, dan semua jemaat-Mu dengan berbagai profesi, berbagai aktivitas. Berkati kami. Semoga kami bisa menjalankan semua tanggung jawab, potensi yang ada pada kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, Engkau memberikan hikmat kepada kami senantiasa. Engkau mendengarkan doa-doa ucapan syukur kami, juga doa-doa permohonan kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah permohonan kami, ucapan syukur kami. Dengarkanlah ya Tuhan, semua kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Aku bayangkan
ingin sekali hidup tentram damai serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak manfaat sejati rumahmu nanti akan kurai mahkota yang sejati, hidup si surga tenang. Pergilah, bukalah hatimu, dan siap sedialah dipakai Allah dalam misinya. Beranilah menyeberangi batas kenyamanan dalam hidupmu. Saya siap dipakai oleh Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa Salusu yang telah melayankan firman pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan tetap memberkati dan kesehatan, sukacita melayani tetap di Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Biarlah Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun tenanglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati.
kita